وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحتان للصائم فرحة إن فطري وفرحة إن لقاء ربي صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Nawawi Sulaiman, dan juga tak lupa para jamaah sholat sunnah tarawih mushola Baitul Muttaqin yang insyaallah ibadah kita malam hari ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang insyaallah akan kita bahas secara singkat pada malam hari ini. Yang pertama tentang Ramadan. Saban tahun, tiap tahun kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nih, adik-adik tahu gak Ramadan itu apa? Tahu gak? Ramadan itu puasa. Puasa itu apa? Ramadan. Ramadan puasa. Nah, kakak ketemu itu mah. Iya, kakak ketemu. Jangan Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Jangan tahu Ramadannya aja, tapi juga kita harus tahu apa itu arti Ramadan. Apa rahasia-rahasia di dalam bulan suci Ramadan dan juga puasa itu sendiri. Nah, para ahli lughah, para ahli bahasa ya, mengartikan bahwa Ramadan itu diambil dari kata Ramadan plus alif dan nun. Ramadan plus alif dan nun jadinya Ramadan. Apa arti Ramadan itu sendiri? Ramadan itu sendiri artinya panas yang terik yang membakar. Panas terik yang membakar. Makanya kalau orang Arab dulu kalau keluar rumah panas, pasti mereka bilang Ramadan bisyams, Ramadan bisyams. Panas, panas. Nah, adapun waktunya kenapa diadakan di bulan Ramadan? Karena ayat itu tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan selain juga dilaksanakan, diwajibkan bulan puasa, di mana di situ diturunkannya Al-Qur'an. Coba diturunkan apa? Adik-adik, Al-Qur'an. Jadi jangan salah, Al-Qur'an itu memang turun awalnya di bulan Ramadan. Nih, kenapa di bulan Ramadan? Pertama Rasulullah Nabi Muhammad mendapat wahyu di bulan Ramadan. Menerima surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram sampai ayat kelima itu di bulan Ramadan. Sama hampir rata-rata turunnya wahyu ilham firman Allah terjadi di bulan Ramadan. Kembali kepada tadi, apa rahasia, apa arti panas terik yang membakar?
Ini rahasia Allah, bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia akan dibakar dosanya, dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai dia taklid, dari dia mulai balik sampai saat ini. Jadi orang yang melaksanakan bulan suci Ramadan, puasa Ramadan, dia akan dihapus dosanya mulai dari dia balik sampai saat ini, sampai sekarang ini. Makanya puasanya yang benar, ya dek, puasanya yang benar. Jangan ngumpet-ngumpet, sahur mah sahur, makan sahur. Begitu sholat wudhu, ya, ya begitu dah. Nggak ada yang ngeliat, mumpung nggak ada yang ngeliat, umur nyuri sedikit, sama aja itu nyolong kesempatan, dan hukumnya dosa, batal puasanya. Awas, hati-hati ya. Yang benar, bagaimana dia bisa diampuni oleh Allah dosanya dari dia balik sampai sekarang ini? Maka dia harus berpuasa dengan benar. Harus berpuasa dengan benar. Puasa yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja tentunya. Puasa yang tidak hanya menahan syahwat. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'athas. Berapa banyak orang yang berpuasa kagak dapat apa-apa kecuali hanya dapat lapar dan dahaga saja. Nah, itu jangan sampai kita semacam orang yang demikian. Jadi paham ya, Ramadan artinya panas terik yang membakar. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita, angus tuh dengan puasa Ramadan. Dosa kita mulai kita balik, kalau yang cewek mulai pertama haid sampai saat ini, sampai nanti wafatnya, insya Allah akan diampunkan dosa-dosanya, dengan catatan Ramadan, puasa Ramadannya yang benar, puasa Ramadannya yang sesuai dengan syarat-syaratnya berpuasa. Hal-hal yang membatalkan puasa juga diperhatikan, hal-hal yang mengurangi nilai pahala puasa juga diperhatikan. Nah, makanya itu tidak luput dari kita di setiap bulan Ramadan. Nah, yang kedua, kalau habis puasa mau tanya nih, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Waktu puasa tuh dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, kalau udah terbenam matahari, berarti udah masuk waktu berbuka. Apa enggak niat doa bukanya apa coba? Allahumma lakasumtu kita baca. Itu ada di Imam Dawud, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dawud. Nah, yang akan saya bahas yang kedua ini yang jarang dibahas, ada di Riyadhus Shalihin, rawahunya Imam Muslim. Zahabat dhalamu wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insya Allah. Itu juga doa buka. Jadi jangan tahunya hanya Allahumma lakasumtu aja. Boleh ya Ustaz? Doa boleh. Dua-duanya hadis yang sahih. Allahumma lakasumtu dalam doaku boleh. Kan itu Muhammadiyah. Siapa bilang itu Muhammadiyah? Itu hadis semua. Perawinya sahih. Zahabat doaku wa batadatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, yang akan kita bahas yang perawinya Imam Muslim. Dhahabat dhamanu, telah hilang dahagaku. Wa
wabtalatil uruqu, dan sebentar lagi akan hilang dahaga. Mengalir di kerongkongan air, wa tsabatal ajru, dan Allah akan tetapkan ganjarannya, pahalanya insya Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mau buka nih, baca doanya sebelum minum apa sesudah minum? Sesudah minum. Nah, ya, sesudah minum. Boleh ke sesudah minum? Sebelum minum? Boleh. Boleh. Zahabat dhama'u, telah hilang dahagaku. Wa batalatil uruqu, telah mengalir air di kerongkonganku, membasahi kerongkonganku. Nah, kalau menurut ilmu balaghah, iktibaru ma yakun, boleh kita bahasakan iktibaru ma yakun. Apa artinya iktibaru ma yakun? Sesuatu yang dibaca untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi. Ya. Jadi kalau kita mengartikan doa itu, zahabat dhama'u, telah hilang dahagaku. Bagaimana yang dikatakan hilang dahaga? Ketika kita mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang puasanya sebenar-benarnya hakikat puasa, mendengarkan adzan saja serasa hilang sudah dahaga. Jadi ketika mendengar adzan, zahabat dhama'u, hilang dahaga. Hilang dahaga walaupun belum wabtalatil uruq, belum mengalir air ke dalam tenggorokan. Ini kita dengar adzan, alhamdulillah. Bismillah dulu, minum. Minum baru zahabat dhama'u, telah hilang dahagaku. Jadi jangan udah minum, belum minum udah doa. Tapi menurut sebagian para ulama boleh sebelum dan sesudah. Wa tsabatal ajru, ini dia poinnya. Kalau kita sudah minum membasahi tenggorokan, kerongkongan kita, langsung kita biasanya menuju bakwan. Yang kita ambil risol, yang kita ambil kolak. Jangan. Itu sunnahnya adalah watsabatal ajru. Bagaimana kita ingin mengambil ketetapan Allah, sabatal ajru itu ada ganjaran di situ. Kenapa? Karena ada tafsir hadis lain di hadis lain, ya. Itu tadi yang saya bacakan. Farhatani lis-shaim. Ada dua kegembiraan, ada dua kesenangan orang yang berpuasa. Apa itu? Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa, kata Allah, ya, di dalam diskusinya akan diberikan dua kebahagiaan. Pertama, ketika dia berbuka. Yang kedua, ketika dia bertemu Rabb-nya, yang kemudian diinstruksikan, wahai orang yang berpuasa, masuklah ke babur rayyan. Masuklah kalian ke babur rayyan. Apa itu babur rayyan? Bab, pintu khusus, pintu surga, di mana itu khusus orang yang berpuasa Ramadan. Tentunya puasa Ramadannya yang benar-benar, bukan main-main. Kalian masuklah ahli puasa ke babur rayyan. Nah, kembali kepada farhatun inda fitri, ada lagi. Kenapa maksudnya? Ada hadis qudsi. Kata Allah di dalam hadis qudsi apa? Ini hambaku menahan lapar karena aku, kata Allah. Menahan dahaga karena aku, kata Allah. Menahan syahwat karena aku, kata Allah. Menahan
hal-hal yang bisa membatalkan puasa karena aku, kata Allah. Dan juga puasa ikhlas karena aku, kata Allah, aku akan memberikan apapun yang dia minta, khusus dariku, kata Allah. Itu maksudnya apa? Farhatun inda fitrihi. Jadi ketika kesenangan di waktu berbuka, jangan makan dulu, buka dulu, minum, batalin, kalau bahasa kitanya batalin dulu, baru berdoa. Apa aja doanya? Karena memang Nabi nggak memperinci doanya, harus doa ini, harus doa itu, enggak. Apa aja doanya? Kalau memang perlu, ya Allah sembuhkan orang tuaku yang sedang sakit, ya Allah berikanlah kebahagiaan aku dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Minta apa aja. Jadi ketika dhahaba dhamahu wa tabatil wuruku wa tabatal ajru, itu doa. Kita berdoa, jangan nyongkel gorengan dulu, jangan nyongkel apa-apa dulu, berdoa dulu. Biasakan seperti itu, karena sunnahnya memang seperti itu, ya. Nah, ini harus kita biasakan. Kita ada yang belum tahu, ya nanti besok habis buka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika atau sama, fi'ilnya fi'il madi juga, artinya ya Allah denganmu, berkatmu aku berpuasa. Wa bika amantu, denganmu lah juga aku beriman. Wa ala rizkika atortu, atas rezeki yang kau berikan aku berbuka. Birahmatika ya arhamar rahimin, sama doanya. Jadi ketika dengar azan, baca bismillahirrahmanirrahim, waqtalatil qulubu, basahin kerongkongan, baru doa. Doa dalam hati aja, ya Allah, apa yang kita minta insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat buat kita semua, khususnya saya sendiri, dan mohon maaf kalau ada kelebihan waktu ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum